Ada yang berentrepreneur tapi tidak berhasil. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda saat Anda mendengar kalimat tersebut? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul. 1. Siapa sih yang sebenarnya tidak pernah mengalami kegagalan? 2. Apa itu sebenarnya kegagalan? 3. Bagaimana entrepreneur sejati sebenarnya menyikapi sebuah kegagalan? Dan yang keempat, apakah budaya kita di Asia berpengaruh terhadap bagaimana kita menyikapi kegagalan tersebut? Nama saya Michael Nathaniel, dan dalam sesi ini saya undang kita semua untuk berdiskusi dan mendengarkan apa yang telah ditemukan melalui riset mengenai bagaimana entrepreneur sejati menyikapi kegagalan. Baik, mari kita mulai dengan poin pertama kita. Siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan? Ada yang berkata 9 dari antara 10 bisnis pernah mengalami kegagalan. Namun ternyata banyak sekali orang yang telah mencermatinya dan menemukan bahwa pernyataan itu tidaklah tepat. Saya ingin mengajak kita untuk berpikir lebih daripada pernyataan itu. Mungkin lebih baik kita berpikir, siapa sih yang tidak pernah gagal? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Kita semua berisiko menghadapi kegagalan. Hal ini dapat dijelaskan secara sederhana dengan sebuah perumpamaan. Bayangkan diri Anda untuk pertama kalinya sedang belajar berenang, dan kita berada di pinggir kolam renang, di tepian kolam renang, dan kita berpikir, apakah kita akan tenggelam? Apakah saya akan tenggelam? Ketakutan itu sungguh nyata, tetapi jawabannya mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya hingga kita benar-benar terjun ke dalam kolam dan belajar untuk berenang. Jadi resiko akan kegagalan sungguh sangat nyata. Tapi bukan berarti Anda dan saya akan gagal dalam saat kita mencoba untuk menjadi seorang entrepreneur. Hal ini membawa kita pada poin pelajaran yang kedua. Apa sebenarnya arti kegagalan? Secara bisnis, kegagalan hanya berarti dua hal. Yang pertama adalah kebangkrutan secara finansial, dan yang kedua adalah pada saat seseorang menutup bisnisnya. Menutup bisnis bukanlah berarti sesuatu yang negatif. Seseorang dapat menjual bisnisnya, dengan pengertian berarti dia berhenti dari bisnisnya, menyerahkannya kepada orang lain, pihak lain, atau memang dia berhenti dan menutup seluruh kegiatan bisnis. Hal ini bukanlah sesuatu yang buruk, bahkan bisa menjadi sebuah keputusan yang baik, tergantung pada kondisi yang dihadapi. Mari kita mendalami apa sebenarnya kegagalan itu sebenarnya, atau ketakutan akan kegagalan. Tahukah saudara, seringkali kegagalan hanya dinilai dari segi finansial. Kita mengalami ketakutan akan bangkrut secara finansial, dan itu yang seringkali diajarkan di dalam pendidikan, baik itu bisnis maupun entrepreneurship. Akan tetapi, dalam sebuah riset yang baru-baru ini dilakukan terhadap para entrepreneur sejati, yaitu mereka yang telah lebih daripada 15 atau 20 tahun menjadi seorang entrepreneur dan memiliki lebih daripada beberapa bisnis. Mereka, entrepreneur sejati ini, ternyata menemukan atau memiliki kesamaan cara berpikir dan cara mengambil keputusan tentang bagaimana mereka menyikapi kegagalan. Dan prinsip-prinsip ini akan membuka mata kita semua mengenai bagaimana seorang entrepreneur sejati menyikapi kegagalan tersebut. Ternyata para entrepreneur sejati, saat mereka berpikir untuk memulai sebuah bisnis, mengajak orang lain untuk bergabung dalam ide bisnis mereka, kemudian menjalankannya, menyesuaikan bisnis mereka dengan keadaan pasar, hingga pada saat mereka berpikir untuk menjual, atau bahkan mungkin menutup bisnis mereka, atau mungkin jika keadaan baik mereka ingin mengembangkan bisnis mereka. Ternyata mereka semua tidak mengandalkan apa yang disebut sebagai proyeksi keuntungan dan perhitungan resiko. Mereka, para entrepreneur yang sudah ahli ini, mereka yang disebut sebagai entrepreneur sejati ini, ternyata hanya menggunakan satu prinsip yang sederhana, yaitu mereka memperhitungkan kerugian yang dapat mereka tanggung. Prinsip ini disebut sebagai affordable loss. Saya mengajak kita untuk masuk ke dalam poin pembahasan yang ketiga. Apa itu affordable loss? Affordable loss adalah bagaimana para entrepreneur sejati menyikapi sebuah kegagalan. Saya ingin memberikan sebuah penekanan pada prinsip ini. Ternyata para entrepreneur sejati, mereka tidak hanya memperhitungkan faktor
finansial saat mempertimbangkan resiko, tetapi mereka mempertimbangkan faktor relasi, waktu, dan tenaga. Saya ingin Anda mencoba untuk membayangkan sejenak diri Anda pada posisi seperti ini. Bagaimana jika Anda ingin membuka sebuah bisnis dengan seorang sahabat atau rekan atau kerabat Anda, dan ternyata pada saat kemudian hari bisnis tersebut gagal, bagaimana Anda akan menyikapinya? Apakah Anda akan tetap memiliki relasi yang sehat dengan kerabat Anda atau saudara Anda? Bayangkan jika Anda ingin memulai sebuah bisnis, tetapi Anda harus berhenti dari pekerjaan yang saat ini Anda sedang jalani. Tapi kemudian pada saat Anda sudah berhenti dan mencoba untuk berbisnis baru dan bisnis itu gagal, apakah Anda dapat atau Anda siap untuk menghadapinya? Atau jika Anda menggunakan sebagian besar dari modal keuangan ataupun sumber daya yang Anda miliki, tenaga dan waktu Anda, dan ternyata bisnis itu gagal, bagaimana entrepreneur sejati menyikapinya? Bagaimana Anda dapat belajar dari prinsip ini? Kita akan bahas lebih dalam lagi. Mari kita mulai belajar berentrepreneur dengan menggunakan apa yang sebenarnya kita telah miliki. Pengenalan diri kita sendiri, apa yang paling kita ketahui, dan siapa yang ada di sekitar kita. Marilah kita mulai dengan apa yang kita miliki. Dan dengan menggunakan prinsip affordable loss, kita memperhitungkan kerugian yang kita bisa relakan, yang kita siap relakan. Dan dari sana kita belajar untuk mengumpulkan sumber daya yang kita perlukan dalam memulai sebuah bisnis. Begitulah cara seorang entrepreneur sejati dalam memulai sebuah bisnisnya. Mereka tidak berusaha untuk memiliki semua sumber daya atau melakukan semua hal sendirian, tetapi mereka tahu bagaimana bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, mulai dengan diri mereka sendiri. Secara sederhana, saya ingin mengajarkan kita untuk berhati-hati. Jangan memulai dengan sebuah bisnis baru dengan cara menggaji seseorang, membeli atau menyewa peralatan dan infrastruktur yang mahal, atau meminjam modal yang terlalu besar melebihi kapasitas yang kita sendiri miliki. Marilah kita mulai dengan sesuatu yang kecil, sesuatu dengan apa yang sendiri kita dapat kontrol dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal ini disebut juga dengan prinsip co-creation. Mari kita belajar untuk co-create bersama dengan stakeholder, orang-orang baik konsumen maupun kerabat-kerabat dan mitra bisnis kita yang ada. Co-creation, itu prinsip yang kedua setelah affordable loss. Saya juga ingin mengajarkan lebih dalam mengenai prinsip yang ketiga, yaitu bagaimana kita menghadapi kejutan-kejutan, hal-hal yang tidak terduga, yang pasti akan kita hadapi. Hal ini disebut dengan prinsip leverage contingency. Memanfaatkan kejutan-kejutan, elemen kejutan yang muncul dalam kita mencoba untuk berentrepreneur. Sebagian besar manusia berusaha untuk menghindari kegagalan dengan cara membuat sebuah rancangan yang sempurna, sebuah rancangan yang tidak dapat gagal, dan mereka berusaha untuk menghindari kejutan-kejutan yang pasti akan muncul. Nah, ternyata para entrepreneur sejati tidak demikian. Mereka memang menggunakan dan memerlukan business plan, tetapi perlu diingat bahwa business plan itu sebenarnya sangat dinamis. Business plan akan berkembang seiring dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh para entrepreneur sejati ini sesuai dengan keadaan yang mereka akan hadapi dan kejutan-kejutan yang mereka temukan. Jadi, mari saya ajak untuk kita semua belajar mengenai beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama, affordable loss. Mulailah dengan siapa diri Anda, apa yang Anda miliki, apa yang Anda ketahui, siapa orang-orang di sekitar Anda, dan ambillah keputusan berdasarkan seberapa besar kerugian yang dapat Anda tanggung, affordable loss. Yang kedua adalah ciptakanlah sebuah bisnis itu bersama dengan orang-orang tersebut yang ada di sekitar Anda, dengan sumber daya yang Anda miliki. Prinsip tersebut disebut sebagai co-creation. Dan yang ketiga, leverage contingencies. Tidak perlu takut terhadap kejutan, tetapi secara kreatif dan inovatif kita merangkul dan menghadapi kejutan-kejutan itu
untuk dapat menemukan strategi yang terbaik untuk masa depan bisnis kita. Begitulah cara entrepreneur sejati menghadapi kegagalan. Hal ini membawa kita pada poin yang terakhir dalam pembahasan kita sesi ini. Apakah budaya Asia, tempat di mana kita berada, mempengaruhi cara kita menghadapi kegagalan? Jawabannya ya. Dan akan tetapi, ketiga prinsip yang telah kita pelajari tadi, yang telah kita bahas tadi, akan memampukan kita untuk belajar dari kegagalan dan menyikapi kegagalan dengan bijaksana. Kegagalan yang lebih penting adalah kegagalan yang murah, atau dengan istilah fail cheap. Dan kemudian saat kita semakin menemukan peluang-peluang yang ada dan kita mengolahnya, kita akan mencapai kesuksesan dengan lebih cepat. Jadi ingat, learn from failure, fail cheap, succeed faster. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama dengan saya dalam sesi ini. Nama saya Michael Nathaniel. Sampai kita bertemu di sesi berikutnya. Salam entrepreneur.